Selamat sore teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang bursa cawapres ya. Seperti yang lagi gelisah adalah Sandiaga Uno, ya dia diusung oleh P3, ya diharapkan jadi cawapresnya Ganjar mungkin ya. Ya begitu juga sebenarnya ada lagi yaitu Erick Thohir ya, yang digadang-gadang untuk jadi cawapres Ganjar dari perwakilan atau dekat dengan NU ya, bukan wakil NU tapi dekat dengan warga NU gitu kan. Dia mengkapitalisasi NU gitu kan. Apa? Karena dekat dengan NU bagus juga gitu, Erick Thohir bisa diterima oleh warga NU. Jadi memang pemikirannya ya tegak lurus terhadap NKRI gitu kan, NU gitu kan. Begitu juga dengan siapa? Mahfud MD. Ini juga seorang pemikir hukum tata negara, Menko, ya sangat layak lah jadi cawapres gitu kan. Ya Sandiaga seorang pebisnis, seorang yang entrepreneur ya, dia punya inovasi di dalam mengembangkan perusahaan gitu kan. Meskipun ya mengurus perusahaan dengan mengurus negara itu berbeda gitu kan. Ya begitu juga Erick Thohir juga seorang pengusaha ya kelas dunia lah ya. Dia pernah punya Inter Milan, punya DC United. Ya begitu juga, tidak semudah itu juga gitu kan mengurus negara gitu kan. Meskipun pengelolaan BUMN di tangan Erick Thohir itu efisien mungkin ya, bagus kinerjanya gitu. Ya begitu juga dengan Mahfud MD apakah bisa jadi cawapres kalau kapasitasnya tidak diragukan gitu kan, soal hukum tata negara, juga tentang kekritisan di dalam politik, tentang bersih dari korupsi gitu kan ya. Ya ini memang sangat luar biasa, ada dari kalangan pengusaha, seorang ahli hukum tata negara. Juga ada lagi yaitu Caimin gitu kan. Caimin ingin jadi cawapresnya Prabowo, tapi kelihatannya Prabowo ya tidak terlalu mau dengan Caimin. Lalu ada siapa itu? AHY yang kayaknya terjal untuk menjadi cawapres Anies. Karena Anies tidak punya kekuasaan ya untuk menentukan cawapresnya, karena ada hitungan yang lain gitu kan, tentang elektabilitas AHY, lalu siapa yang akan membiayai gitu kan, penting juga untuk dibahas. Mungkin Nasdem melihat persoalan variabel lain gitu, apakah ada Khafifah atau yang lain lah ya. Tapi ya memang persoalan cawapres ini menjadi sangat penting juga dibahas untuk pendukung siapa yang akan memenangkan kontestasi ini gitu kan. Semuanya terlihat alot gitu kan, penuh pertimbangan gitu kan. Pertimbangannya ya untuk suatu kemenangan gitu kan, demi suatu kemenangan, demi untuk suatu manuver politik juga, negosiasi politik gitu kan. Kita membayangkan misalnya AHY tidak jadi memilih Anies tidak jadi memilih AHY gitu kan, itu kan Demokrat tidak akan mendukung Anies dan Anies akan gagal ikut capres gitu kan. Ya begitu juga timbangan yang lain lah ya. Jadi memang ini menunggu siapakah cawapresnya Ganjar dulu gitu kan. Kalau Ganjar mendukung Erick Thohir, ya kemungkinan P3 bisa saja mendukung Prabowo. Karena P3 mungkin saja mengalihkan dukungannya kepada Prabowo gitu kan, atau ada deal seperti apa nanti. Ini problem soal waktu saja gitu kan. Rakyat kecil tidak bisa mengusulkan misalnya
calon wakil presiden misalnya ya Gunawan Muhammad gitu ya, atau calon wakil presiden misalnya Ahok gitu kan, atau siapa Andi Arief misalnya. Ya semuanya tergantung partai politik, walaupun di tengah masyarakat itu ya ada survei-survei yang menentukan siapa cawapresnya. Ada lagi itu siapa, Ridwan Kamil gitu ya. Ridwan Kamil populer gitu kan ya, cakep ya, terlihat glowing gitu kan ya, pemilih milenial bisa memilih gitu kan ya berdasarkan penampilannya gitu kan. Tapi untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan persoalan penampilannya saja enak dilihat, tapi dia harus punya kemampuan untuk mengimplementasikan ide, gagasan, ya program-program yang bisa mensejahterakan masyarakat. Saya pikir sampai saat ini kita memang menyerahkan semua pilihan tentang capres, cawapres ke partai gitu kan ya. Walaupun ya yang beredar menjadi pilihan dari partai itu adalah berdasarkan keinginan masyarakat gitu kan. Jadi ini sesuatu yang disebut dengan strukturasi politik. Jadi struktur mempengaruhi agent mempengaruhi struktur gitu kan. Individu membentuk masyarakat, masyarakat membentuk individu gitu kan. Ya kedua-duanya berelasi lah. Tinggal pilihan kita adalah rasional, memilih secara rasional dari berbagai pilihan gitu kan. Ada pilihan yang lebih baik, ada yang pilihan yang calon yang negatifnya banyak gitu ya. Kita jangan pilih gitu, pilih yang terbaik dari yang kurang baik gitu kan. Terima kasih.